Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Izinkan saya Hende Apriani dari SMA Negeri 10 Batam, Provinsi Kepulauan Riau, akan memaparkan dan sedikit berbagi tentang apa yang saya pahami dari modul Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam modul Merdeka Belajar itu ada 3 kajian yang disajikan. Jadi yang pertama itu memberikan pemahaman kepada kita sebagai seorang pendidik tentang gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada kita sebagai seorang pendidik bagaimana upaya untuk mampu memfasilitasi murid agar murid itu bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, memberikan beberapa contoh tentang penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Baik, yang pertama, pernahkah Bapak dan Ibu guru mengenali dan mencoba memahami diri kita sebagai seorang pendidik? Nah, sebagai seorang pendidik, alangkah lebih baiknya kita harus memulai mengenali apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahan. Kemudian, kelemahan ini kita perbaiki dengan mengupayakan peningkatan kemampuan diri. Bisa melalui bimbingan teknis, bisa melalui pembelajaran dengan teman sejawat, bisa melalui forum komunitas, dan seterusnya. Kemudian kita juga sebagai seorang pendidik harus mampu untuk adaptif, artinya harus selaras dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Untuk apa atau agar apa? Supaya kita dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, seorang pendidik juga harus mampu mengenal potensi dan karakteristik muridnya. Hal ini menjadi penting supaya pada proses pembelajaran kita bisa mengedepankan kebutuhan murid. Artinya pembelajaran itu tidak semuanya harus sama dalam proses entah itu asesmennya, entah itu pelaksanaan pembelajarannya, ataupun hasil dari produk yang dihasilkan, tapi itu harus disesuaikan dengan bakat dan minat muridnya. Ini selaras dengan prinsip yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri murid, baik itu kecerdasannya, rasanya, karsa, cipta, dan karyanya, sehingga murid mampu menjadi manusia seutuhnya. Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam mendidik kita itu harus mampu menuntun semua kodrat yang ada pada diri murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga murid akan menjadi semakin baik adabnya dan semakin baik juga budi pekertinya. Kalau dua komponen ini sudah tercapai, mudah-mudahan kita sebagai seorang pendidik mampu mendorong menciptanya atau terciptanya kebudayaan bangsa yang menjadi ciri khas dan menjadi dasar dari perubahan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, mohon maaf, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Sehingga dalam proses pembelajaran kita harus memerdekakan murid dan segala aspek kehidupannya, baik secara fisik, mentalnya, jiwanya, dan rohaninya dengan mengembangkan sistem among. Ing harso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Kodrat murid
Bapak dan Ibu, ini juga harus, diselaraskan dalam kita membuat dan menerapkannya di dalam pembelajaran. Kodrat alam, yang pertama kodrat murid itu adalah kodrat alam, di mana pembelajaran kita harus menerapkan pembelajaran kontekstual. Artinya, dalam pembelajaran kita disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan di mana murid itu berada. Contoh, kondisi lingkungan murid yang tinggal di wilayah pantai, tentu pembelajarannya akan berbeda dengan kondisi murid yang tinggal di wilayah pegunungan. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Jadi di dalam pembelajaran itu harus adaptif sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zamannya. Nah, selain daripada itu, dalam kita menyusun proses pembelajaran juga harus menerapkan azas trikon. Yang pertama continue, yang keduanya konvergen, dan yang ketiganya konsentris. Artinya dalam menyusun pembelajaran itu harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan menggunakan pembelajaran yang baik dan mampu membuka diri dalam pengembangan pembelajaran dengan banyak memuat sumber-sumber yang berasal dari luar selama sumber-sumber itu bisa meningkatkan kemampuan para murid dan kita juga tetap harus selektif sehingga setiap murid tidak kehilangan jati dirinya. Bapak dan Ibu guru hebat, kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki oleh murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu caranya. Murid merdeka dalam belajar, murid merdeka dalam menggali keingintahuannya, dan tentu saja harus tetap dalam bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu guru hebat. Peran Bapak dan Ibu guru memiliki peran yang cukup besar. Bapak dan Ibu guru adalah seorang fasilitator yang membantu memfasilitasi kegiatan murid untuk bisa mencapai kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian, murid dijadikan sebagai individu yang aktif atau sebagai subjek untuk mencari dan bisa membangun pemahamannya sendiri. Nah, dalam menuntun murid untuk bisa mencari dan membangun pemahamannya sendiri, pendekatan yang bisa kita gunakan adalah pendekatan saintifik melalui pendekatan 5M. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan metode pembelajaran yang bisa kita praktekkan adalah metode pembelajaran berbasis proyek. Beberapa alternatif pembelajaran yang bisa Bapak dan Ibu terapkan, salah satunya adalah memerdekakan murid dalam memahami suatu proses pembelajaran berdasarkan gaya belajarnya. Jadi setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami konsep pembelajaran. Ada murid yang cepat dalam proses pemahaman dengan menggunakan bantuan musik. Ada murid yang lebih cepat pemahaman pembelajarannya dengan kemampuan mereka geraknya. Juga ada murid yang memahami pembelajaran melalui kegiatan melihat ataupun memperhatikan gambar. Nah, begitupun dalam sistem asesmen, Bapak dan Ibu bisa memberikan kebebasan kepada murid-murid kita untuk menyiapkan asesmen sesuai dengan kebutuhannya. Produk yang diciptakan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di dalam proses pembelajaran juga Bapak dan Ibu bisa memerdekakan murid
dengan salah satu contohnya adalah metode, pembelajaran STEM, di mana anak-anak yang memang senang dengan berhitung, kita masukkan dalam, kajian pembelajaran dengan konsep matematikanya. Anak-anak yang memang senang dengan teknologi, kita masukkan dengan konsep belajar teknologinya. Anak-anak yang senang dengan konsep sains, kita masukkan unsur-unsur sains di dalamnya dan begitu juga untuk konsep engineering-nya. Jadi di dalam satu kelompok itu ada beragam, proses pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh murid berdasarkan kemampuannya masing-masing. Nah, upaya untuk bisa kita, meningkatkan kemampuan diri salah satunya adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tujuan dari ini adalah supaya terjadi transportasi pendidikan yang mengarahkan kepada murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri, dan kita juga bisa mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itu, pemahaman saya tentang apa itu merdeka belajar. Terakhir, saya mohon umpan balik dari Bapak dan Ibu mengenai aksi nyata saya. Untuk umpan baliknya ada di bagian deskripsi dari video video Merdeka Belajar saya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat, mohon maaf kalau dalam penyampaiannya masih salah dan banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.